Teman-teman, kita ketemu lagi dalam seri Filosofi Mahabharata. Dalam hidup kita, terkadang juga melewati lembah-lembah emosi. Itu adalah fase di mana hidup terasa berat, ya. Hari-hari yang kita jalani adalah perjuangan yang tidak berujung. Barangkali karena tekanan pekerjaan, karena himpitan kebutuhan ekonomi, karena tuntutan dari pihak-pihak yang berharap kepada kita, entah itu atasan, rekan sekerja, lingkungan, atau keluarga, sehingga kita harus selalu berjuang. Segala yang kita bangun belum membentuk sesuatu yang mewujud, bahkan terkadang kita tergelincir dan kembali ke titik awal. Nah, kalau kawan-kawan pernah atau sedang mengalami fase hidup seperti ini, maka menarik kalau kita bersama belajar dari filosofi Bima dalam kisah Dewa Ruci. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah bahwa personifikasi Bima dalam Mahabharata yang ditulis oleh Vyasa sangat berbeda dengan personifikasi Bima versi Jawa yang ditulis oleh Yosodipuro I. Yosodipuro ini adalah sastrawan kerajaan Surakarta yang hidup di sekitar tahun 1800-an. Dalam Mahabharata yang ditulis oleh Resi Vyasa, tokoh-tokoh yang ditampilkan cenderung lebih manusiawi dan meskipun mereka memiliki keunggulan fisik dan kecerdasan, tetapi masih dalam batas-batas wajar kemanusiaan sehingga bisa lebih kita terima secara rasional. Tetapi dalam sastra Jawa, tokoh-tokoh Mahabharata ini digambarkan memiliki keunggulan fisik dan juga spiritual, sehingga tidak jarang kita jumpai tokoh yang bisa terbang, bisa ambles bumi, bisa masuk ke dalam dasar laut, atau dibakar tetapi tidak mempan. Dan ini adalah ciri khas sastra Jawa yang cenderung menyatukan antara logika dengan mistika di dalam satu narasi. Nah, mari kita mulai kisah petualangan Bima dalam cerita Dewa Ruci yang ditulis oleh Yosodipuro I. Kisah petualangan Bima ini dimulai dari cerita konstelasi politik di antara Pandawa dan Kurawa waktu itu, di mana ketegangan politik antara kubu Pandawa dan kubu Kurawa semakin memuncak. Resi Durna yang ada di pihak Kurawa, namun adalah guru bagi Pandawa maupun Kurawa, pada waktu itu terjebak di antara ambisi pribadinya maupun konstelasi politik dan tekanan dari Duryodhana sebagai atasannya, ya. Duryodhana sudah punya pikiran bahwa nanti kalau memasuki pertempuran antara Pandawa dan Kurawa, dalam posisi Pandawa yang masih lengkap, ini akan menjadi kesulitan bagi kedua belah pihak, ya, karena kekuatan akan berimbang. Maka bagi Duryodhana adalah suatu hal yang sangat menguntungkan kalau dia bisa melemahkan formasi Pandawa sebelum masuk ke pertempuran. Dan Duryodhana paham betul bahwa fraksi kekuatan yang sangat besar di Pandawa itu ada di Bima. Nah, Duryodhana membisikkan kepada Durna begini, "Guru, coba guru atur supaya Bima itu bisa pergi untuk mendapatkan Tirta Perwitasari." Nah, Tirta Perwitasari ini diyakini adalah saripati ilmu yang sejati, ya, yang tempatnya tersembunyi entah berantah. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada orang yang bisa mengambil Tirta Perwitasari ini dan pulang dengan selamat. Ya, maka Guru Durna pun juga keberatan, ya. "Mohon maaf Prabu Duryodhana, ya, kalau saya kirim Bimo untuk mencari Tirta Perwitasari, dia tidak akan bisa pulang dengan selamat." Duryodhana hanya tersenyum tipis, ya. Dan di titik ini Guru Durna mulai memahami bahwa memang ada rencana tertentu di balik permintaan Duryodhana ini. Maka dengan berat hati dia memanggil Bima dan memberikan perintah kepada Bima untuk pergi mencari air suci Perwitasari. Nah, Bima yang sangat menghormati dan percaya kepada Resi Durna tanpa bertanya ini itu langsung bersiap diri dan berangkat untuk mencari air suci Perwitasari, ya. Singkat cerita, perjalanannya dimulai dari hutan yang lebat, ya, bertemu dengan banyak monster, kemudian dia taklukkan, ya. Karena di hutan dia tidak menemukan Perwitasari, maka dia lanjutkan dengan menaiki gunung, namanya Gunung Candradimuka, ya. Nah, di situ dia dihadang oleh angin keras dan hujan lebat, ya, sehingga batu-batu menjadi licin, tetapi Bima tetap memanjat dan tidak menyerah. Nah, sampai di puncak gunung di kawah, ternyata dia tidak juga menemukan Perwitasari. Nah, dari situ Bima melanjutkan perjalanan ke laut. Di pinggir laut dia berpikir, ya, mungkin Perwitasari ada di dasar laut sana. Dan sekali lagi, karena ini adalah Mahabharata versi Jawa, maka Bima digambarkan memiliki kesaktian yang bisa membawa dia masuk ke dalam laut.
Jadi Bima masuk ke dalam laut, menyusuri setiap relung di situ untuk menemukan Perwitasari, dan di situ dia bertemu dengan monster naga yang memiliki cakar baja, kemudian sisik-sisik baja juga, dan naga itu melilit Bima dari ujung kaki sampai ujung rambut dan berusaha mencakar dan menggigit Bima. Tapi Bima dengan kesaktian yang luar biasa melawan, kemudian merobek-robek naga itu dan membunuhnya. Nah, Bima melanjutkan kembali pencariannya di dasar samudera, namun di situ dia masih diganggu oleh banyak makhluk demonik dengan rupa yang menyeramkan ya, baik yang mengganggu, menakut-nakuti ya, tetapi Bima bisa melewati semua itu. Dan pada suatu tempat di kedalaman samudera, karena sudah lelah mencari berhari-hari, Bima beristirahat dan sambil berpikir sudut mana lagi yang belum dia jelajahi. Dalam ketenangan suasana dasar laut, di dalam tarikan-tarikan nafas yang semakin tenang, Bima melihat satu sosok yang tidak wajar. Seseorang yang wajah dan perawakannya persis dengan Bima, hanya saja ukurannya sangat kecil dan dia bersinar terang. Bima takjub kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" Nah, sosok ini menjawab, "Aku adalah Dewa Ruci." Bima diam sejenak karena dia belum pernah mendengar cerita tentang Dewa Ruci. Dewa Ruci ternyata bisa membaca pikiran Bima. "Aku tahu yang kamu pikirkan. Sejatinya, aku adalah diri kamu yang sejati." Inilah momen terpenting petualangan Bima dalam cerita Dewa Ruci. Ketika di tengah samudera yang luas dan sunyi, setelah melewati berbagai rintangan, Bima akhirnya berhadapan dengan Dewa Ruci, sosok kecil yang merupakan dirinya sendiri yang sejati. Dengan suara yang tenang dan berwibawa, Dewa Ruci menatap Bima dan berkata, "Ilmu sejati tidak terletak di luar sana, bukan di puncak gunung, bukan di dasar laut, bukan pula di dalam mulut guru. Ilmu sejati ada di dalam dirimu sendiri." Bima yang terbiasa menghadapi dunia dengan kekuatan fisiknya terdiam. Dewa Ruci kemudian meminta Bima untuk masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga. Begitu Bima melangkah masuk, ia tidak menemukan ruang sempit seperti yang dibayangkan, melainkan semesta luas yang bercahaya. Dalam keheningan itu, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai prajurit, bukan sebagai seorang Pandawa, tetapi sebagai kesadaran murni. "Tanyailah dirimu sendiri dalam ketenangan," suara Dewa Ruci menggema. "Lihatlah dirimu sebagai sahabat, lawan bicara, dan sekaligus sebagai cermin. Di sanalah kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Dan dalam keheningan yang sempurna itu, Bima menyadari bahwa selama ini ia mencari kebenaran di luar, padahal seluruh jawaban telah ada di dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah Bima memahami, dia melanjutkan dengan mengutarakan keinginannya. "Jika kamu adalah diriku yang sejati, maka kenapa aku ada di dunia luar sana dan kamu ada di sini? Seharusnya aku ada di sini, di dalam kedamaian dasar laut yang sangat menenangkan, di mana tidak ada nafsu duniawi, di mana tidak ada hiruk-pikuk kepentingan politik dan perebutan kekuasaan, dan tidak ada hal-hal yang perlu aku cemaskan." Tapi Dewa Ruci menjawab Bima, "Bima, kamu lahir sebagai satria, maka tugasmu adalah berjuang. Saat ini perjuanganmu belum selesai. Rakyat di seluruh negeri sedang dalam kecemasan menantikan hasil perjuanganmu. Maka seharusnya kamu tidak mundur pada titik ini. Akan ada saat di mana kamu selesai berjuang, akan ada saat di mana kamu boleh menoleh kembali kepada jalan berliku yang sudah kamu tempuh. Cerita hidup kamu baru dimulai, jadi jangan minta untuk berhenti di sini dulu," kata Dewa Ruci. Nah, singkat cerita, kemudian Bima kembali ke permukaan. Bima pulang kepada saudara-saudaranya yang menunggu dengan cemas karena mereka sebenarnya sudah membaca niat buruk Duryodhana yang ingin menghabisi Bima tanpa peperangan. Nah, kemudian Bima menceritakan apa saja yang dia alami sepanjang perjalanan, dan dia juga menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa air suci Perwitasari itu ada di dalam dirinya, dan bahkan ada di dalam diri setiap saudara-saudaranya, karena Perwitasari adalah intisari dari semua ilmu yang sudah mereka pelajari sepanjang hidup, dan juga saripati dari perjalanan hidup yang telah mereka lalui hingga saat ini. Nah, bagi kawan-kawan yang merasa bahwa hidup ini keras, berangkat kerja pagi-pagi terjebak dalam kemacetan, ya, begitu juga pulangnya setelah hari yang melelahkan masih harus berjuang menembus kemacetan, mungkin mengejar-ngejar bis angkutan umum atau berdesakan di dalam kereta. Coba renungkan, jangan-jangan ini adalah proses di dalam diri kita untuk mengakumulasi
air suci Perwitasari. Nah, setelah bisa meresapi arti perjalanan hidup Bima tadi, saya berharap bahwa kita semua bisa melalui hari-hari yang penuh perjuangan ini dengan keteguhan hati, kegembiraan, dan semangat yang tidak pernah surut. Dan ingatlah bahwa semangat itu menular, kegembiraan itu menular, optimisme itu juga menular. Maka ketika di sore hari kamu masih punya energi yang cukup untuk dilimpahkan kepada keluargamu yang di rumah dengan tawa canda, dengan cerita-cerita positif, dengan obrolan yang penuh semangat mengenai hari depan anak-anakmu, jika kamu tertawa, maka tawa itu akan diteruskan menjadi tawa anak-anakmu. Jika kamu bisa membuang semua kecemasan, percayalah bahwa rasa cemas di dalam pikiran istri kamu pun juga akan ikut terbuang. Masalah sehari cukup untuk sehari, dan malam ini pulanglah di dalam semangat, kegembiraan, dan optimisme yang penuh kepada keluarga. Dan jika masih ada waktu, barang 1 jam, 2 jam untuk bersama mereka di makan malam, kita bisa berbicara tentang masa depan, tentang rencana-rencana untuk hari besok, tentang sekolah lanjutan yang akan diambil anak-anak, atau merencanakan akhir pekan yang akan dijalani bersama dengan istri, karena semua itu juga akan menjadi booster bagi semangat kita di hari-hari berikutnya, sehingga kita bisa dengan semangat kembali kepada tugas-tugas kita sebagai Bima di zaman modern. Demikian video kali ini, tetap semangat dan terus belajar.